Baik, anak ustazah, berikutnya kita akan pelajari tentang dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi. Nah, apa-apa saja fungsi dongeng? Fungsi dongeng yaitu untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Unsur-unsur dongeng ada 5, yaitu tema, alur, penokohan, amanat. Tema merupakan ide pokok dari cerita, sedangkan alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat. Sedangkan penokohan yaitu proses penampilan tokoh dengan pemberian watak dan sifat. Kemudian latar. Latar itu menunjukkan di mana dan kapan rangkaian cerita itu terjadi. Terakhir amanat. Amanat berisi pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, apa-apa saja jenis dongeng? Dongeng ada beberapa jenis, yaitu mite, sage, fabel, legenda, dan cerita jenaka. Dan ustazah, mite yaitu menceritakan tentang hal-hal gaib, seperti cerita tentang dewa, peri, ataupun Tuhan. Sage menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, atau kesaktian. Fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Berikutnya legenda, menceritakan tentang asal-usul benda atau tempat. Terakhir cerita jenaka, merupakan cerita komedi yang membangkitkan tawa. Berikut ada satu dongeng yang berjudul Kisah Pohon Apel dan Anak Laki-laki. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak ya. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Joni. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Joni sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Joni pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Joni pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Joni menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Joni kembali. Joni, ayo kita bermain. Pohon apel, aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin beli handphone, tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi, aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku, agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel.
Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia, Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti. Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah, mereka adalah karunia paling berharga dalam hidup kita. Dari kisah pohon apel dan anak laki-laki tadi, gerakan pohon tersebut merupakan gerakan non-lokomotor. Apa itu gerakan non-lokomotor? Itu keterampilan tanpa memindahkan tubuh kita. Bagaimana cara melakukan gerakan non-lokomotor? Yang pertama, memutar badan. Yang kedua, menekuk badan. Berikutnya, cara melakukan gerakan lokomotor yang ketiga itu memutar badan. Memutar badan bisa Nana Saza lakukan di rumah. Yang keempat, gerakan mengubah posisi anggota tubuh. Nah, contoh gerakan lokomotor ada banyak ya Nana Saza ya. Nah, berikutnya adalah manfaat gerakan non-lokomotor. Mengembangkan kesadaran dan melatih kecepatan. Demikian pelajaran PJOK kita kali ini. Terima kasih Nana Soleh Saza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.